Tak bisa saya begini aja, saya ingin membangun properti, ini utang saya ke bank apa namanya, satu bank, ini sekian miliar. Ya, miliar. Kemudian khusus di Sumatera Utara yang saya teliti itu sebagian besar bang itu perempuan bang. Ya, para pelaku UMKM kita. Ya, saya lulus dalam masuk usul. Apa kata orang tua saya? Jangan apa kuliah anak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di podcast Nasi Umat kami Sumatera Utara pada segmen Suara UMKM. Saya Asih Sasi Malus Tepus yang sebagai host di podcast kali ini. Kedatangan tamu sangat spesial, tentunya orang nomor 1 dan nomor 2 di kami Sumatera Utara. Nah, di sebelah kanan saya, abang kita bernama Bang Rusdi Lubis. Apa kabar Bang? Sehat. Nah, beliau ini adalah saat ini sebagai koordinator Kahmi Sumatera Utara dan seorang birokrat, politisi, dan juga pengusaha. Ya Bang ya? Oke, dan tamu spesial yang kedua, orang buahnya kami Sumatera Utara. Ya, sekretaris umum beliau bernama Bang Zulkifli Ikhwan Harahap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Zulkifli ini mantan bankers ya, saat ini sebagai akademisi ya Bang ya, dan penggiat sektor UMKM di Sumatera Utara. Baiklah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan nanti Bang berkaitan dengan UMKM karena saat ini bidang UMKM dan operasi kami Sumatera Utara akan fokus bagaimana UMKM di Sumatera Utara naik kelas. Nah, awalnya kita cari informasi ya tentang Bang Rusdi ini kawan-kawan, karena ini momentumnya hari ulang tahun Republik Indonesia berkaitan dengan kemerdekaan. Ya, Asia akan bertanya kepada Bang Rusdi Bang, karena ini kan momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Jadi berkaitan dengan pertanyaan kita ini dengan latar belakang Abang juga sebagai pelaku usaha. Apakah UMKM pelaku usaha yang dari skala mikro lah ya, kecil dan menengah, bisa mengalami financial freedom. Nah, kebebasan secara keuangan finansial Bang. Dan kami tahu bersama bahwa Abang ini sudah mengalami financial freedom. Jalan sana, jalan sini sebagai politisi dan birokrat, kawan-kawan. Tapi uang terus mengalir. Cuman rahasianya? Bisa Abang ceritakan kepada kami awal mula merintis usaha pastinya lah. Kan tak mungkin langsung besar kawan-kawan. Pasti dimulai dari yang kecil dulu. Kan begitu Bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang kami hormati dan kami sayangi adik dan kami serasi malam asik ya, yang semangatnya luar biasa untuk memperhatikan para UMKM, khususnya UMKM di Kahmi Sumatera Utara. Dan di awal selama Kahmi Sumatera Utara mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia terus dicintai oleh rakyatnya. Pertama tentang pertanyaan tadi, apakah Abang hari ini kan sudah mengalami finansial keuangan ya? Finansial keuangan. Kemerdekaan. Tentu saya menceritakan ini tidak terlepas dari pengalaman saya. Ya. Dan saya akan menceritakan singkat tentang pengalaman. Bahwasanya kesuksesan itu tidak terlepas daripada tantangan. Nggak ada kesuksesan yang tidak dilewati melalui tantangan. Karena setiap tantangan itu adalah yang membesarkan kita. Ketika saya berada di kampung, saya semula anak orang senang. Kampungnya di mana Bang? Kampungnya di satu daerah namanya Serblawan. Serblawan di Kabupaten Simalungun. Oke. Ya. Ketika itu orang tua saya pedagang besar, punya toko dan sebagainya, jual kain bal-bal, saking laris nggak laku. Ya pokoknya hidupnya hancur. Ketika ada sama kita banyak famili, ketika hancur hilang famili semua. Ya. Nah, ketika itu saya kelas 6 SD, akhirnya saya jual bakpao.
agak panci. Kenapa? Karena orang tua saya sudah harta sudah jual, semua jual, tidak ada lagi menyewa rumah, sewa rumah pun 3 kali pindah-pindah, diusir kita nggak sanggup membayar. Ada berapa kali pindah bang? 3 kali pindah-pindah Makan rumah pun ya, kadang-kadang karena tidak sanggup membayar. makan pun kadang-kadang beras campur antara jagung dengan beras campur. Setelah saya jual bakpao, nah adik saya mau numpang rumah orang Siantar, abang saya seorang supir, kakak saya dan istri saya. Nah, saya jual bakpao keliling, asrakannya 1 biji, tapi kalau 1 SMP saya minta uang sama orang tua saya jual kartu baru sana. Minta duit sedikit, beli kartu baru 100 biji, beli tambah. Maka saya jual kartu baru sebagai tambah. Itulah sampai saya kelas 3 SMP. Dulu bulan puasa sebulan libur, ya libur sekolah, tetapi saya juga bisa bikin minyak angin. Ilmu saya curi dari orang lain. Resepnya mental parafin minyak ganda kurang minyak putih hijau, yang botol 1.001 atau ceplang kosong saya masukkan itu campur. Saya jual, ya kan? Ya, Saya jadi campur dengan kapur barus, bukan campur dalam plastik kapur barus berapa biji, dan nanti minyak angin 1. Ya, rumah baru jendela kaca baru harganya murah. Siapa yang beli minyak angin ini akan dapat hadiah sisir dan sebagainya. oke, di-cut dulu bang. Ya, jadi ternyata kawan-kawan sekalian pengalaman abang itu dari nol ya, karena abang bukan anak orang kaya, orang dulunya jatuh susah ya, dan beliau ini bukan pewaris tapi perintis kawan-kawan. Dan kita sebelum abang melanjutkan cerita abang, aku akan ke Bang Jul tentunya ya, karena ini kan bicara UMKM. Abang sudah banyak melakukan penelitian ya tentang UMKM, dan bahkan gelar doktor abang itu berkaitan disertasinya tentang UMKM. Nah, menurut abang UMKM ini, karena ada istilahnya itu bang, pemain lama, pemain baru UMKM, namun masih sepertinya jalan di tempat saja. Nah, menurut abang ini apa yang terjadi di UMKM kita khusus di Sumatera Utara? Makasih ya, Mbak Usli dan sahabat-sahabat UMKM yang saya sayangi. Dilematis ya, pembiayaan UMKM itu di Sumatera Utara. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu dilakukan semacam regulasi tentang bagaimana UMKM di Sumatera Utara. Kami lihat bahwa yang menjadi benang merahnya tentang hal yang sangat prinsip sebenarnya. Ya, bagaimana literasi dan inklusi keuangan khususnya di UMKM itu masih rendah. Literasi dan Inklusi keuangan. Ini salah satu faktor ya yang membuat menjadi kalaupun dibilang jalan di tempat. Ya. Karena hal ini sebenarnya yang sangat prinsipal dalam hal nantinya mengakses modal di perbankan. Karena hampir sebagian besar pelaku UMKM kita ini tidak bankable. tidak. Bankable. Apa maksudnya itu bang? Tidak memenuhi persyaratan kalau mungkin pengajuan kredit dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu merah yang saya lihat. Ya, aku potong dulu bang ya. Tadi kan Bang Rusdi sudah menceritakan usahanya dari nol. Berkaitan dengan permasalahan UMKM, salah satunya adalah ketidakmampuan berliterasi di dalam bisnis. Nah, sementara abang tadi itu ada cara-cara abang mempromosikan produk yang abang jual tadi. Seperti kalau beli apa tadi bang? Kalau beli minyak angin dapat hadiah sisir atau kapur barus. Ya, itu apakah masuk dalam berliterasi di UMKM, Bang Jun? Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Bang Rusdi sudah melakukan yang namanya literasi dan inklusi keuangan. Jadi pemahamannya, walaupun waktu itu Bang Rusdi anak muda yang baru, tapi inilah yang mungkin hal-hal yang mungkin nggak banyak yang melakukan itu. Ya. Melakukan konsep pemahamannya bahwa dalam melakukan bisnis itu ya ada strategi. Ya kan, strategi yang dalam Bang Rusdi. Jadi konsep berpikir itu, ya pemahamannya itu tentang literasi, itu sebenarnya secara tidak langsung Bang Rusdi melakukan literasi keuangan dengan melakukan dual bisnis seperti itu, kita lakukan. Ya ini yang mungkin di antara pelaku UMKM kita itu ya pemahamannya. Contoh misalnya, pada saat pelaku UMKM itu dilakukan ya dengan misalnya, aku buka rekening, ngapain buka rekening? Ngapain melakukan sesuatu yang rasanya nggak perlu. Karena kan teman-teman ya di sektor UMKM ini tentang inklusi keuangannya memang masih ini. Mohon maaf, mungkin dari segi tingkat pendidikan. Jadi untuk Sumatera Utara saya lakukan penelitian riset bahwa
sebagian besar pelaku UMKM itu tingkat pendidikannya di SMA. Ya. Dan ini mempengaruhi sih, Ya. mempengaruhi dari sisi pemahaman. Ya. Kemudian khusus di Sumatera Utara yang saya teliti itu sebagian besar Bang itu perempuan Bang, Ya. Para pelaku UMKM kita. perempuan. Ya. Jadi kita harus berbatasan dari sisi SDM juga mempengaruhi. Iya. Dan ini juga menjadi hal yang perlu ya kita stakeholder ya, pemerintah provinsi, kemudian para akademisi, pelaku-pelaku UMKM ini harus sama-sama untuk bagaimana menggerakkan UMKM itu khusus di Sumatera Utara. Mungkin itu. Ya, jadi artinya yang Abang sampaikan tadi masih banyak pelaku UMKM itu tamatan SMA, bahkan belum masuk pada ketertarikan untuk anak-anak muda yang melakukan UMKM. Artinya masih didominasi ibu-ibu, ibu rumah tangga, kan begitu. Nah, jadi podcast ini kita soal UMKM ini juga agar kita mengedukasi tentunya, memotivasi bagaimana anak-anak muda HMI fokus ya, agar mempunyai semangat untuk berusaha, kan begitu Bang. Ya. Oke, nah jadi itu Abang masih muda sampai akhirnya menjadi mahasiswa, kan begitu ya Bang ya. Mahasiswa Abang tamat, apa yang Abang lakukan pada saat itu? Ketika saya SMA, saya berpikir kalau saya terus seperti ini, maka tidak ada perubahan terhadap perubahan. Karena kita itu sudah menjadi keluarga yang tersingkirkan karena miskin. Oh, Dan semua keluarga saya tidak ada yang jaga. waktu SMA Abang sudah berpikir ke depan seperti itu ya? Lantas saya coba-coba testing USU. Alhamdulillah lulus masuk ke sistem USU. Melapor semua orang tua saya. Kebetulan orang tua saya Ustaz. Ya, saya lulus dalam masuk USU. Apa kata orang tua saya? Jangan apa kuliah anak. Nggak sanggup ayah menguliahkan kau. Menangis saya, meronta-ronta. Lantas mama saya dibawa. Sempat nangis sama di situ ya? Saya banting badan saya ke dinding-dinding. Karena saya punya cita-cita yang luar biasa untuk mengubah kota. Akhirnya dibawa orang tua saya ke Medan, ya kan? Yang menumpang di rumah tukang lontong. Di situ pula saya masak lontong 5 jam masak lontong. Abang langsung masak lontong di situ ya? Saya pernah berkontrol, kadang nggak sanggup pangkas, nggak sanggup timop, jalan kaki, usuh, ujungnya, maaf, saya dengan cara saya berpikir bahwasanya jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Oh, Itulah yang mendorong kita. Karena apa? Hidup yang dinamis adalah hidup dengan harapan baru. Kemudian di dalam iman tidak ada tempat untuk putus asa. ya. Orang yang beriman itu ya tidak ada Tidak ada kata putus asa. putus asa ya. Ceritanya ujungnya, saya menemani seorang mahasiswa kebetulan kemanakan dari profesor. Ya. Saya datangi ikut sama dia, saya ajari anaknya baca alif-alif. Dulu alif-alif namanya. Alif dan A, alif dan U, A, I, U. Buat bacanya buat. Dengar bapaknya di sebelum. Rusdi, enak sini kau. Siapa kau? Saya Rusdi. Mana orang tuamu di kampung? Di mana kau makan nggak punya? Di mana tempat tinggal kau nggak punya? Di mana kau? Ujungnya saya disuruh tinggal di rumah seorang profesor. Disitulah saya tinggal, tetapi telah ada sesuatu yang ya, saya terus. Alhamdulillah, kalau cerita pengalaman ya, alhamdulillah akhirnya saya di situ saya bisa menjadi asisten dosen. Kenapa? Saya pun tolong Allah. Dekan Pak Sanwari Nasution namanya, ya, suruh cari nama Rusdi Lubis gitu. Cari nama, mau asisten dosen kau, mau Pak asisten dosen. Kemudian saya ketua mahasiswa. Kemudian saya coba tes PTP. PTP nggak punya tiket, masuk kelas saya ke PTP. Selama karir saya di PTP, saya menjadi direktur PTP Nusantara 4 Kembang. Biasa. Akhirnya semua keluarga aku, anak-anak, abang, semua super semuanya ini ku angkat kuliahkan dan berhasil semua. Ada di BI, ada sini, dan abang ku tarik ke Medan kasih rumah. Jadi semua udah bekasi, semua berhasil. Itulah harapan. Jadi memang saat ini kita Bang di bidang UMKM kami Sumatera Utara kita punya mitra usaha hampir 300 pelaku UMKM. Bang Jul. Dan kita sudah bentuk koperasi, nama koperasi kita Yakin Usaha Sampai, yang anggotanya hampir 50 pelaku UMKM. Nah, jadi ini Bang Jul, tadi kita sudah dengar cerita dari Bang Rusdi, ternyata kemampuan literasi berkaitan dengan strategi, pengorbanan, keikhlasan, ya. Nah, kira-kira
yang kita dapat dari pelajaran yang diberikan Bang Rusdi. Nah, itu bisakah berlaku kepada para pelaku UMKM apapun produksinya, Bang? Ya. Ini Oh ya. produk dari UMKM. Ya, ini dianya ya. Sebentar dulu Bang. Jadi karena tadi kita punya binaan UMKM serbuk jahe merah rempah Dewi. Nah, jadi ini langsung Iya. kita nikmati bagaimana rasanya. Produk UMKM ya. Iya, dan ternyata Bang Rusdi juga Enak benar ya. Enak. iya. Ya, Bang Rusdi ini sudah menjadi pelanggannya, ya kan Bang? Nah, Mantap. oke, kembali ke Ya. bincang kita tadi Bang. Tadi kan literasi itu berkaitan dengan strategi, pengorbanan. Apakah memang sudah cukup yang dilakukan UMKM atau belum sehingga masih jalan di tempat? Ya. Kan begitu. Silakan Bang. Ya, sih ya. Hari ini kan kita bicara digitalisasi. Digitalisasi lagi. Digitalisasi. Sudah masuk era digital. ya digital. Jadi pelaku UMKM kita harus ikut bisa. Ya, artinya siap nggak siap, mau nggak mau kita harus masuk ke dunia namanya digital. Ya. Jadi UMKM kita ini ada beberapa tantangan. Ya, pelaku UMKM dalam era digital ini tentang teknologinya, akses datanya, kemudian tentang mungkin orang lihat kalau ada digitalisasi berhubungan dengan teknologi, takut keamanan data dan sebagainya. Dan ini para pelaku UMKM, kenapa mau nggak mau? Karena hari ini kan kita udah masuk pasar yang namanya Shopee, apalagi marketplace ya. Ini kan sesuatu yang memang nggak bisa dihitung. Ya. Jadi para pelaku UMKM hari ini harus ikut dan harus bagaimana melakukan sebuah perubahan dengan era digital ini, sehingga produk-produk yang dilakukannya, sistem yang dilakukannya itu udah memang era digital, ya digitalisasi. Hari ini contoh ya, kalau mungkin saya waktu penelitian itu dalam membuat laporan keuangan misalnya kan, kita memang ya butuh ya pendampingan, ada advisor untuk itu, untuk membantu pelaku UMKM ini, karena memang betul di situ minimnya kita. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam era digital ini, ya bisa kerjasama nanti dengan marketplace, dengan beberapa mungkin media-media ya. Ini kan sekarang ini namanya apa? Media apa istilahnya? Media online ya. Ini kan sesuatu yang harus, dan pelaku UMKM ini nggak boleh misalnya apa namanya merasa ini kan kita nggak punya minat di situ, mau nggak mau, siap nggak siap. Hari ini untuk bisa naik kelas lebih tinggi lagi harus menyesuaikan, beradaptasi dengan era digital. Ya. Nah, jadi juga ada beberapa hal yang mungkin kelemahan-kelemahan yang menjadi ini. Ya, saya lihat. Cuma ini saya salut sih. Ini kemasannya oke nih. Ya, Pak UMKM kita ini ya. Karena memang packaging itu mempengaruhi nih. Dari sisi mungkin ya, mungkin orang lihat harga dari ini mungkin orang beli mahal, orang biasa aja. Artinya pantas gitu. Betul. Ya, jadi ini yang harus dilakukan ya. Ya baik saya bahasanya stakeholder bahwa pemerintah ya, beberapa instansi yang berimbang, perbankan, ya, harus punya yang namanya bahasa political will. Ya, political will. Kita bahasanya kan begini, hari ini kan kita pro UMKM, ya kan. Sebenarnya fasilitas yang diberikan pemerintah itu sudah cukup banyak. Tapi bagaimana implementasi di bawah? Ya, stop dulu sampai di sini ya, Bang. Nanti kita lanjutkan lagi. Persoalannya Bang Rusdi ini dulu suksesnya belum masuk era digital, kan begitu kan Bang? Beliau belum tahu Facebook, YouTube, TikTok, kan begitu. Nah, bagaimana cara Abang sehingga Abang hari ini sudah punya perusahaan properti, perumahan, ya, dan itu di mana-mana ada. Kita bilang tanahnya di mana-mana ada. Jadi di mana beliau berpijak di situ ada tanahnya. Mau beli TV rumah apa saja, kalau sudah ada yang paling. Iya, padahal belum ada TikTok, YouTube. Kan begitu nih. Gimana ceritanya Bang? Begini, kita terus belajar. Ya, belajar ya. Berjuang. Karena pemilik masa depan adalah orang yang belajar dan berjuang dengan pikiran, hati, dan semangat. Pikiran, hati, dan semangat. Self confidence. Confidence. Ya. Percayaan diri ya Bang. Percayaan diri. Nah, kalau ini siapapun UMKM, siapapun orangnya, kalau ini tidak ditanamkan dirinya, tidak bisa. Cuma ada yang unsur satu lagi yang paling rawan, berani mengambil keputusan, mengambil keputusan dan menerima risiko. Karena pengalamannya coba lihat.
biar kita bisa belajar. Karena memang gini Bang, para pelaku UMKM ini kecenderungan juga dia merasa di zona nyaman. Ya. Kan begitu Bang Jul. Ya. Ya, artinya berani nggak dia mau mengambil risiko dengan misalnya ya dia menambahkan produksinya, dan dia juga berani untuk meningkatkan pemasarannya misalnya itu juga, dan dia apakah berani menambah tenaga kerja seperti itu berkaitan dengan berani mengambil keputusan, berani menerima risiko yang seperti itu. Coba ceritakan sama kita. Begini, setelah saya bekerja di PTP, Ya. kemudian saya tarik garis kehidupan saya sampai pensiun. Jadi pernah sebagai direktur, Sebelum direktur, sebelum direktur. 4 tahun kerja saya tarik garis kehidupan saya sampai pensiun. Biasa-biasa aja, ya, nggak ada hebatnya. Kenapa? Saya bandingkan dengan teman-teman saya yang sampai pensiun. Ya. Biasa-biasa aja, nggak ada luar biasa. Sementara saya kepingin menjadi orang yang luar biasa. Ya, Tekad luar biasa. Karena jadi biasa-biasa aja udah biasa. betul. Ya kan? Tapi harus luar biasa, karena kalau sudah luar biasa kita bisa membangun. Ya, habul minan nas Allah. Ya. Maka saya bekerja sambil berdagang. Ya, bekerja sambil berdagang. Ya, bekerja sambil berdagang. Pada saat itu Abang bekerja di Bekerja di PTP PTPN Sungai Karang, Iya. Sungai Karang. Tapi saya berdagang. Oh ya. Gaji saya untuk dapur, Jadi hasil dagang saya nggak saya makan Iya. untuk perputaran bisnis Ya, itu sendiri. artinya waktu yang disediakan 24 jam itu Bang, itu bekerja, dan ada sisa waktu lagi selain waktu istirahat tentunya Abang melakukan usaha. Ini kan perkara manajemen. Ya. Yang ngerjakannya kan orang, tapi ada manajemennya. Oke. Karena supaya kita waktu tetap bekerja, makan gaji. Ya. Nah, ini kan perkara manajemen. Nah, jadi 1 bulan pemasukan 2. Ya. 1 berdasarkan gaji, 1 berdasarkan. Jadi cari bekerja itu ada 2 hal. 1 berdasarkan waktu, yang satu lagi berdasarkan perputaran. Berdasarkan waktu itu makan gaji. 8 jam kerja, 24 orang 8 jam, 16 jam. Kalau kita tidak pandai menggunakan waktu yang 16 jam, berarti kita terjebak dalam zona nyaman, tapi terjebak. Ya. Ya kan? Nah, ada berdasarkan perputaran antara hutang dia dengan asetnya itu imbang, tapi dia mampu untuk mengutang. Nah, momen-momen ini jangan kita diamkan. Ini kadang-kadang nyali berani tidak mau hebat tapi tak berani. Ya. Risiko manajemen pasti ada tanpa kepada kita. Itu kira-kira. Yang pernah Abang alami lah resiko yang terbesar yang Abang hadapi, gitu dia. Pernah ada ya, pasti ada ya. Pasti. Heeh. Jadi Abang ceritakan dulu. risiko yang pernah Kan pastinya Abang pernah ngambil peminjaman, pengalaman minjam Ya, uang. pernah. Nah, setiap pengusaha pasti tidak terlepas dari Ya, itu. jadi Ya kan? Jadi dengan waktu yang terus berlangsung terus, Ya. ini pangkat saya naik, ini naik. Kebetulan saya berpikir gimana supaya meningkatkan hemat. Kalau saya nggak berutang, Ya. ini biasa-biasa aja. Iya, berani ya. Ya, kalau nggak berutang biasa-biasa aja. Maka saya berutang lah ke itu tadi sebuah Ventura. Smart Ventura. Utangnya berapa? 6 truk tangki. Berapa diuangkan itu Bang? Bah, lupa lah saya itu berapa. Tapi 6 truk tangki lah. Angkat sekian. Itu tahun berapa itu Bang? Waduh, lama kali lah. Waktu saya masih kerja di Ya, sekitar tahun 1900 ya tahun 2000 atau tahun 2000 sudah. Tahun 19 berapa lah, lupa lah saya. Di bawah 2000 lah. sebelum reformasi lah. Sebelum Iya, reformasi. iya sebelum Sebelum reformasi. reformasi. Sebelum reformasi, ya kan? Itulah saya berani berutang sana. Tapi saya kantor saya itu ada di dekat kantor saya dekat tol, di muka pom bensin. Itu saya buat di sana, ya itu ngangkat situ. Si PPTP, tapi orang PPTP nggak tahu. Bukan manajemen. Ya. Ya itulah terus. Lama-lama saya kembang, itulah saya beli tanah, itu pun utang, beli tanah rumahan Ya. Villa Asoka. Ya. Jadi saya bilang sama bos saya, Pak, saya kepingin untuk membangun, nggak bisa saya begini aja, saya ingin membangun properti, ini utang saya ke bank apa namanya, Salah satu bank satu bank, ini sekian miliar. ya. Ya. Sebelum reformasi sudah berhutang sampai Ya, miliaran rupiah. Itu beraninya Bang Rusdi untuk mengambil resiko yang bahkan jaminannya rumah. Ya. Ya Bang ya. Kalau seandainya nggak bisa bayar, maka rumahnya itu akan digadikan. Begitu ya Bang ya. Jadi rumah saya itu jaminan tuh
4 tahun lalu masih ada, jaminan rumah tangga saya masih ada. Sampai sekarang masih utang miliaran loh. Tapi saya nggak Terus tahu. jadi aset itu maksudnya ya. Rumahnya saat ini ya. Jadi kalau mau kita luar biasa, ya kita berani. Ya. Gitu. Jadi kalau UMKM ini gitu-gitu aja lah kalau nggak berani. Betul. Artinya rumah abang ini juga sekarang masih dijadikan jaminan untuk ke bank ya. Tapi sekarang nggak lagi. Oh ya, alhamdulillah. Oke, tapi harus berani tentunya memang dan tetap semangat ya. Baik, jadi Jadi tadi mungkin kan, sebelum saya tambahin, ya silakan. kenapa sampai hari ini bank percaya sama Nah. USD? Ya, ya. Itu password trust. Jadi di perbankan itu pada saat kita memberikan pinjaman kepada calon debitur, Mhm. itu dilihat apa? Salah satu 5C itu apa? Macam Karakter. karakter. Kalau karakter banknya bagus, makanya saya pikir itu kan inline hari ini, betul. Punya karakter bagus, Ya. punya integritas bagus, Integritas. sehingga bank pun bukan Bang Sri mencari apa namanya, bank mengejar uang. Orang bank yang ngejar bagus Iya. karena nggak pernah ada kok. Ya, Nggak ada. Itu yang menjadi ya, bagi pelaku UMKM bahwa karakter itu penting. ya, Bagaimana mengembangkan ya. usaha. Kepribadiannya, karakternya. Kan kuat ke depan. Iya. Oke. Dan baik, jadi tadi kan berkaitan dengan abang tadi bicara tentang keterkaitan perhatian pemerintah Ya. di UMKM kita. Nah, menurut abang, upaya harusnya pemerintah dalam memajukan UMKM sehingga UMKM Sumatera Utara ini naik kelas. Menurut abang itu bagaimana? Ya. Apa yang dilakukan? Jadi sudah banyak sih sebenarnya yang dilakukan pemerintah itu memberikan stimulus pada pelaku-pelaku UMKM. Ya, dengan program KUR yang kredit ya, bunganya di bawah pasar, kemudian banyak relaksasi yang diberikan. Ya, sebenarnya ini kan menjadi tools sebagai para pelaku UMKM. Tapi yang harus dilakukan lebih jauh lagi, bagaimana memastikan, misalnya program KUR ini ke para sektor perbankan. Ya. Kan gitu kan, karena ada beberapa aturan-aturan untuk meningkatkan perkembangan UMKM itu kan ada. Apakah ini jalan dalam pemberian misalnya, kan tadi ada nggak pakai jaminan, kan ada SIM khusus itu. Saya 1 juta ke bawah nggak ada jaminan, 1 juta ke atas ada jaminan. Ya, Nah, hal seperti ini pemerintah mungkin dari sisi mungkin dari OJK dan sebagainya itu melihat apakah memang itu berjalan dengan baik. ya, Yang kedua bahwa perlu adanya sinergi dan kolaborasi sampai saya bilang tadi ada pemerintah mungkin di tingkat provinsi, kemudian dinas-dinas terkait dengan perbankan. Ya, bagaimana ini yang tadi bahasanya naik kelas tidak hanya bicara produk lokal, Ya. bagaimana produk-produk kita ini bisa diekspor ke luar negeri. Ya, itu bisa dimanfaatkan dari sisi bank-bank yang ada ya di luar negeri yang bisa dimanfaatkan untuk para pelaku UMKM kita. Bila produk ini nih, tidak hanya di Indonesia Ya. bisa sampai keluar. Ya. Kemudian yang menjadi tadi saya sampaikan di awal tentang era digital tadi, memang mau nggak mau para pelaku UMKM sekarang ini kan bisa mensiasati. Ya, tadi saya bilang tadi brand. Jadi para pelaku UMKM itu punya ada brand, semacam ini ada brandnya. Lalu gimana cara menjualnya? Ya kan. Kemudian kalau hari ini misalnya para kedai nasi ya, warung-warung gitu kan, sekarang ini kan udah pakai GoFood. Jadi bisa dimanfaatin. Nggak perlu dia buka gede, nggak perlu dia sewa toko, ya kan. Untuk yang rumahan tuh bisa dilakukan. Kemudian beberapa produk, makanya saya bilang ini para pelaku UMKM hari ini nggak boleh dia semelek dari kita. Dan itu peran kita juga. Kami hari ini ya sih sebagai ketua bidang UMKM dan koperasi akan mungkin pengen saya katakan pelatihan Pak para pelaku UMKM ini. Ya. Bagaimana buat laporan keuangan, bagaimana ini kan menjadi sesuatu yang berguna. Ya. Bagaimana nanti mungkin teman-teman yang mungkin influencer yang di media membantu menjualkan produk-produk kita ini. Ya. Ini kan bersinergi. Ya. Karena kan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kemas, Ya. untuk meningkatkan para pelaku UMKM kita. Oke. Dan kita juga ya Bang, ya, punya tanggung jawab kita juga Ya. membantu pemerintah dalam hal ini mengembangkan UMKM. Ya. Karena tahun 2025 itu untuk Sumatera Utara serapan UMKM itu hanya 30%, masih jauh di bawah angka nasional, kecil untuk UMKM. 30%. Ini kan menjadi sesuatu yang harus kita dorong terus. Betul, betul. Kan itu dia. Betul. Jadi tetap fungsinya pemerintah itu memastikan mengawasi bagaimana tadi KUR itu sampai ke
dan ada kemudahan-kemudahan. Itu tadi yang Abang sampaikan. Nah, jadi karena kan kita tahu juga bahwasanya memang isu-isu yang bahkan katanya minjem kur juga harus ada jaminan. Itu kan memberatkan para Ada skimnya. UMKM. Skimnya kalau yang first term itu nggak pakai jaminan. Oh gitu ya. Ada kategorinya ya. Ada skim khusus. Iya. Ada yang mungkin 5 juta. Kalau yang kur mikro itu detailnya 5 Iya. juta, 10 juta, Oke. Oh. sampai 100 juta. Iya, iya, iya. Oh gitu ya. Nah jadi kan biasa kalau ada stigma di orang di masyarakat itu payah minjem kur gitu. Ternyata memang karena ada skema-skema tertentu yang harus memang ada jaminan. Ya. Ada yang tidak pakai jaminan. Jaminan, ya. Begitu ya. Baik, tadi kan di awal kita membahas UMKM ini apakah bisa mencapai financial freedom-nya. Itu karena kan kita momentum hari ulang tahun RI. Nah jadi kita minta kata-kata motivasi tentunya ya dari Bang Rusdi yang memang sudah mengalami financial freedom finansial ya. Silakan Bang. Jadi kalau kita lihat perkembangan ya Indonesia ini saat ini lagi concern dan sangat perhatian terhadap rakyat kecil. Ya. Perhatian rakyat kecil pasti dia juga memperhatikan ekonomi yang kecil-kecil. Ini momentumnya saat inilah. Nah, tinggal lagi mungkin, ya, mungkin. Rakyat kecil kita ini, UMKM ini nggak tahu dia mau kemana dia mengarahkan dirinya. Ya. Tentu ini perlu dibantu mereka-mereka yang sudah berpaham membangun jaringan-jaringan hubungan dengan kredit ya. Instansi pemerintahan itu perlu diinventarisir, ya, perlu diinventarisir. Jadi dia tidak sendiri-sendiri begitu, tapi kita sudah membangun kerjasama dengan para UKM. Dan yang kedua, bahwasanya para UKM ini harus yakin tidak hanya kegiatannya itu berhasil karena dagangannya, tetapi keberhasilan itu tidak terlepas daripada pergaulan. Mungkin membangun relasi. Membangun relasi itu nggak lepas. Ya. Bersilaturahmi itu nggak lepas. Itu hubungannya sangat luar biasa silaturahmi. Dan senyummu bukan tangisku, tapi senyumlah kebahagiaan. Harus banyak senyum. Ya. Ini begitu. Makin meyakinkan manusia. Ya, harus banyak senyum. Kenapa? Karena senyum itu membuat hati orang senang dan bahagia. Saya yakin, apalagi orang-orang kami ini, kalau memang itu senantiasa sebanyak senyum, ini kami ini akan luar biasa berhasil. Ya kan? Nah, itu aja. Mantap. Nah, jadi Bang Jul sebagai kenapa? Rezeki itu datang ke gerbang senyum. Rezeki itu datang di gerbang senyum dan tidak datang di orang yang suka cemberut ya. Jutek ya. Nah, Bang Jul kan sebagai sekretaris umum KAHMI Sumatera Utara, tentunya apa masukan Abang untuk bidang UMKM dan koperasi dalam membimbing tentunya pembinaan, pemberdayaan UMKM sehingga memang nyata UMKM di Sumatera Utara ini naik kelas, Bang. Ya. Jadi mungkin dari Koperasi dan Presidium lain, bagaimana kita melakukan sinergi dan kolaborasi, khususnya hari ini sama Pemprov. Ya kan? Kita kan di Sumatera Utara. Bagaimana para pelaku UMKM, mungkin ada binaan dari, kan pasti ada kan dari pemerintah, dan kita juga punya ini. Bahwa ini dikolaborasi dan disediakan sehingga tepat sasaran. Dan pelaku UMKM hari ini yang binaan dari kita di KAHMI tadi, berarti bisa kebermanfaatan antara KAHMI Utara dengan Pemprov khususnya, sehingga kita bisa bersinergi mengembangkan ya, baik itu nanti melatih ya para pelaku UMKM itu dari mungkin banyak tadi sisi yang perlu kita tingkatkan, dan juga dari sisi finansial tadi kan juga ada, tidak hanya mungkin dari lembaga perbankan untuk memberikan bantuan, juga kan ada mungkin dinas koperasi, itu ada binaan-binaan yang bisa untuk dimanfaatkan. Itu mungkin yang bisa kita kolaborasikan di KAHMI, dan insya Allah hal-hal seperti ini dengan dukungan semua, kan warga KAHMI Sumatera cukup lumayan besar nih. Kita kan ada MD, ada 25 MD di Sumatera Utara ini. Ini bisa kita manfaatkan. Karena untuk di Sumatera Utara, hasil riset saya itu yang paling terbesar itu di 2 daerah, Medan sama Deli Serdang. Ini tidak terkemungkinan ini untuk bagaimana membesarkan UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan Pemprov untuk bagaimana kita mengembangkan UMKM di Sumatera Utara bisa naik kelas dan lebih baik lagi dibanding provinsi yang lain, daerah yang lain. Mantap. Baik, jadi
kawan-kawan dimanapun Anda berada, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kami Sumatera Utara akan fokus juga di bagaimana UMKM naik kelas dan dengan tentunya bekerjasama, berkolaborasi dari pemerintah maupun di stakeholder yang lainnya. Pembinaan akan terus kita lakukan terus-menerus. Dan semoga ini dapat bermanfaat, terdampak adanya kami Sumatera Utara akan memberikan dampak positif tentunya bagi pelaku UMKM Sumatera Utara sehingga UMKM naik kelas dan bisa juga seperti Bang Rusdi financial freedom. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bang Rusdi, waktunya Bang Jul, semoga selalu sehat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.